Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariah Islam. 1. Dalam kompilasi hukum Islam KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mistakan golizan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. 2. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. 2. Wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan. Sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinaan. 4. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. 5. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Tujuan nikah. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati anna khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. 3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. 4. Untuk memperoleh keturunan yang soleh solehah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Khitbah. Sebelum pernikahan berlangsung, dalam agama Islam tidak dikenal istilah pacaran, tetapi dikenal dengan nama khitbah. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si peminang maupun oleh orang lain yang mewakilinya. Wanita-wanita yang haram dipinang ada dua kelompok, yaitu 1. Yang haram dipinang dengan cara sindiran atau terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim, wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa iddah talak roj'i, dan wanita yang sudah bertunangan. 2. Yang haram dipinang dengan cara terus terang tetapi dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam iddah atau menunggu wafat dan wanita yang dalam iddah talak bain atau talak 3. Rukun nikah dan syarat-syaratnya. 1. Calon suami beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim dan tidak sedang ihram haji.
2. Calon istri. Beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang masa iddah, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. 3. Adanya wali. Islam, sehat akal, dewasa, laki-laki merdeka, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. 4. Adanya 2 orang saksi. Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam akad. 5. Adanya ijab dan qabul. Dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Mahram. Menurut pengertian bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 3 macam, yaitu wanita yang haram dinikahi karena keturunan, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sepersusuan, dan wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami. 1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. 2. Menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut. Misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. 3. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Kewajiban istri. 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Hak suami dan istri. Hak suami atas istrinya adalah ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. B. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. C. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. D. Mendapatkan pelayanan dari istrinya. E. Disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Hak istri atas suami adalah A. Mendapatkan mahar dari suaminya. B. Mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya. C. Mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. D. Mendapatkan perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. E. Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah. Hikmah pernikahan. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. 2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. 3. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. 4. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. 5. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai model kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh, karena talak merupakan perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun talak. 1. Yang menjatuhkan talak adalah suami. Syaratnya balik, berakal, dan kehendak sendiri. 2. Yang dijatuhi talak adalah istrinya. 3. Ada 2 macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara sarih, tegas, maupun dengan cara kinayah, sindiran. Macam-macam talak. Talak bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. A.
talak bain sugro, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak hulu karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa idah maupun sudah habis masa idahnya. B. Talak bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali, talak 3, dalam waktu yang berbeda. Talak raj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'i ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa idahnya. Alasan jatuh talak. 1. Ila, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. 2. Lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. 3. Sikar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. 4. Hulu, talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus biasanya atas kemauan istri. 5. Fasakh, ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu, yaitu karena rusaknya akad nikah, seperti diketahui bahwa istri adalah mahram suami, salah satu seorang suami atau istri keluar dari agama Islam. Idah. Secara bahasa, idah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, idah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa idah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Lamanya masa idah. 1. Wanita yang sedang hamil, masa idahnya sampai melahirkan anaknya. 2. Wanita yang tidak hamil, sedangkan ia ditinggal mati suaminya, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. 3. Wanita yang dicerai suaminya, sedangkan ia dalam keadaan haid, maka masa idahnya 3 kali kuru, 3 kali suci. 4. Wanita yang tidak haid atau belum haid, masa idahnya selama 3 bulan. 5. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa idah. Hak perempuan dalam masa idah. 1. Perempuan yang taat dalam idah, raj'iyah, dapat rujuk, berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sementara itu, wanita durhaka tidak berhak menerima apa-apa. 2. Wanita dalam idah bain, idah talak 3 atau huluk, hanya berhak atas tempat tinggal saja. 3. Wanita dalam idah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapatkan harta waris suaminya. Rujuk. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa idah. Dalam hukum rujuk adalah Quran Surat Al-Baqarah, surah kedua ayat 229, yang artinya, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka, para suami, menghendaki rujuk. Hukum rujuk. 1. Asal hukum rujuk adalah mubah. Haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibanding dengan sebelum rujuk. 3. Makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. 4. Sunat bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. 5. Wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa idah istri. Rukun rujuk. 1. Istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa idah. 2. Suami dengan syarat Islam, berakar sehat, dan tidak terpaksa. 3. Sighat, lafal rujuk. 4. Saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil.